dosen dan guru penilai. Perkenalkan, nama saya Irdawati SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor mahasiswa 23100260877 dan nomor daftar ujian 2024202249 akan melaksanakan praktek UKM PPG hari ini pada hari Senin 4 Maret 2024 pukul 10.45 sampai 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan di kelas 4 pada pembelajaran Bahasa Indonesia bab 4 tentang bentang alam Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran pedagogik genre di SD 193/5 Dusun Mudo, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Untuk itu, saya mohon kepada Bapak Ibu dosen dan guru penilai untuk memberikan masukan video yang sudah saya buat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya untuk anak-anak ibu. Baiklah, ibu absen terlebih dahulu ya. Hobinya masing-masing bisa? Semangat semuanya ya. Semangat tadi. Main bola, olahraga. Oke, boleh. Faiza. Basket. Mitra. Najwa. Najwa juga sepeda. Natalia. Oke. Udah. Menggambar ya, dijaga sendiri menggambar. Berimajinasi. Boleh, nggak apa-apa. Sandi. Baik, sebelumnya Ibu mau menyampaikan pembelajaran kita sebelumnya mengenai pertukaran atau pembayaran. Masih ingat dengan cerita pasar ajaib? Nah, apa yang kalian dapat dari cerita pasar ajaib kemarin? Kemarin barter, tukar ya kan? Nah, berhubungan itu ada barang yang mau dibeli harus ditukar dengan barang lain ya di pasar ajaib. Tapi di pasar ajaib itu kemarin ceritanya apa? Bukan manusia. Ya, tapi apa lain terawan? Hewan. Ya, kita kemarin sudah ya? Sudah. Nah, oke. Memasuki pembelajaran kita pada siang ini yaitu
di daerah kita ada nggak gunung? Ada. Gunung apa namanya? Ya, betul. Gunung Kerinci. Benar sekali. Ibu kasih video, tapi berhubung ini mati lampu, jadi kalian cukup mendengarkan saja ya. Nah, coba dengarkan ini dulu. Ya. Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Wika Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah, sebelum di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 4 kurikulum merdeka. Yaitu kita akan sama-sama belajar di bab 6 sampai titik, yaitu di bagian kalimat efektif beserta cerita Raja Ampat. Nah, untuk itu kita langsung saja ya, kita buka di bab 6 sampai titik. Nah, anak semua, ada tujuan pembelajaran kita pada bab ini, yaitu anak-anak diharapkan dapat yang pertama mengidentifikasi dan memahami kata-kata baru pada teks dan tentunya menggunakan kalimat efektif. Nah, anak, inilah tujuan pembelajaran kita pada bab ini. Yuk anak semua, bumi memiliki bentang alam yang sangat beragam. Apa sih bentang alam itu? Nah, bentang alam adalah semua bentuk permukaan bumi yang terjadi akibat peristiwa alam. Contohnya bukit, pegunungan, laut, danau, dan lembah. Nah, ini semua termasuk bentang alam ya anak. Nah, sekarang perhatikan foto-foto di bawah ini. Nah, di bawah ini ada foto yang pertama ya, anak yang sebelah kiri. Ini adalah Kepulauan Raja Ampat ya, anak. Kemudian di sebelahnya ada sebuah gunung. Ini merupakan Gunung Merapi. Selanjutnya ya, anak yang di bawahnya ini ada sabana. Kemudian ada laut. Nah, ini laut terpantai ya, anak. Pantai ini merupakan, nah ini adalah beberapa foto-foto ini. Contoh bentang alam, apa saja bentang alam? Nah, bentang alam laut, pegunungan, sabana, dan pantai. Nah, menurut kalian di mana letak tempat ini? Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, Kepulauan Raja Ampat ada di Provinsi Papua Barat. Selanjutnya ada Gunung Merapi. Gunung Merapi ada di Yogyakarta, Jawa Tengah. Selanjutnya ada sabana. Nah, contohnya sabana itu ada di Pulau Sumbar. Dan yang terakhir contohnya ada pantai. Pantai Tanjung Setia ada di Lampung. Nah, mungkinkah di Indonesia semua tempat tersebut berada di Indonesia, anak? Nah, kita ke bagian membaca. Bacalah teks di bawah ini dengan cermat. Judulnya yaitu Raja Ampat. Hai, aku Ryu. Aku dan teman-temanku akan berenang bersama. Kami tinggal di Pulau Misol, Raja Ampat di Papua Barat. Kalau kalian melihat peta dunia, tempat tinggal kami adalah satu titik di Indonesia bagian timur. Nah, tempat tinggal kami dikelilingi lautan. Kalau ingin berenang, kami cukup pergi ke pantai, yaitu Pulau Waigo, Pulau Batanta, Pulau Salawati, dan Pulau Misool. Sebagian penduduknya bekerja di pulau kami diketangi banyak turis. Baik pemandangan di darat maupun pemandangan di bawah laut. Banyak wisatawan datang ke daerah kami untuk menyelam. Mereka tertarik akan beragam flora dan fauna di dalam laut. Kata mereka, Raja Ampat adalah surga bawah laut yang tercantik di dunia. Tentu saja kami setuju. Nah, teman-teman semua, tidak semua wisatawan suka menyelam. Ada yang cukup menikmati pemandangan dari permukaan saja karena air laut di sini bening sekali. Ikan dan karang aneka warna bisa terlihat dengan mudah. Untuk aku dan teman-temanku, laut adalah tempat bermain kami. Kami terbiasa berenang dan menyelam tanpa alat. Kadang-kadang kami bercengkrama dengan ikan-ikan. Kadang-kadang kami saling menyipratkan air. Raja Ampat menjadi rumah bagi biota laut. Ada sekitar 540 jenis karang, 1511 jenis ikan, 700 jenis moluska, dan masih banyak lagi anak-anak.
Nah, sejak kecil kami sudah diingatkan orang tua kami untuk tidak merusak karang. Nah, teman-teman, tahukah kalian, karang itu termasuk hewan laut. Karang menjadi tempat tinggal dan sumber makanan bagi banyak biota laut lainnya. Temanku Maruna sangat marah jika ada wisatawan yang merusak karang atau membuang sampah sembarangan. Hei, bawa pulang sampah kalian. Maruna akan mengejar si pembuang sampah dan tidak akan membiarkannya bebas. Ya, sampah akan mencemari lingkungan tempat tinggal kami. Sampah juga akan membuat laut kami tercemar dan merusak karang serta biota laut lainnya. Nah, jika karang rusak dan mati karena sampah atau perilaku menyelam, ikan-ikan akan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanannya. Kalau itu sampai terjadi, ikan-ikan akan berkurang jumlahnya. Nah, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya? Laut kami tidak akan cantik lagi. Kita semua akan merugi. Nah, anak-anak, cerita Raja Ampat ini dikarang oleh B.E. Priyanti. Bacaan Raja Ampat. Ayo. Ya. Hai, aku Reo. Aku dan teman-temanku akan berenang bersama. Kami tinggal di Pulau Misol, Raja Ampat, di Papua Barat. Kalau kalian melihat besar dunia, tempat tinggal yang ada terdapat 4 yang paling besar, yaitu Pulau Waiko, Pulau Batansa, Pulau Salawati, dan Pulau Misol. Sedangkan penduduknya bekerja sebagai nelayan. Tarik akan beragam flora dan fauna di dalam laut. Kata mereka, Raja Ampat adalah surga bawah laut tercantik di dunia. Tentu saja kami setuju. Laut adalah tempat bermain kami. Kami terbiasa berenang dan menyelam tanpa alat. Kadang-kadang biota laut ada sekitar 540 jenis karang, 1.511 jenis ikan, 700 jenis moluska, dan masih banyak lagi lainnya. Karang menjadi tempat tinggal dan sumber makanan bagi banyak biota laut lainnya. Temanku Maruna sangat marah jika ada wisatawan yang merusak karang atau membuang sampah sembarangan. Hei, bawa pulang sampah kalian. Maruna akan mengejar si pembuang sampah dan tidak akan membiarkan sampah. Satu bab lagi, silakan kita bacakan yang lebih keras lagi dari awal sampai akhir. Ayo, silakan yang lain dengar, disimak, jangan banyak bercerita sendiri. Ayo, dengar. Hai, aku Neo. Aku dan teman-temanku akan berenang bersama. Kami tinggal di Pulau Misol, Raja Ampat, di Pulau Papua Barat. Kalau kami melihat peta dunia, tempat lembut dan airnya jernih. Raja Ampat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat yang berupa Pulau Salawati dan Pulau Misol. Sebagai penduduknya bekerja sebagai nelayan. Kata dari yang bercetak tebal di situ. Dari bacaan Raja Ampat, ada apa aja yang bercetak tebal di situ? Hewan, terus fauna. Ditulis yang kata-katanya ini di dalam kertasnya dulu, dalam bukunya. Setelah itu baru dicari sama-sama artinya dengan melihat di Google. Ditulis dulu baru dicari. Silakan ditulis dulu.
Ayo, waktunya terbatas. Kita mau tes 2 lagi. Ada tes kalimat efektif sama tes sumatif. Yang sudah cepat dikumpulkan kalimat yang disusun sesuai kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Susunan kaidah tanda baca atau strukturnya harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ada semuanya materinya. Nah, kalimat efektif adalah di situ mengikuti aturan ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua apa? Memiliki unsur kalimat dalam kolom setidaknya subjek dan predikat yang digunakan dengan tepat. Nomor 3 apa? Ya, lanjut. Nomor 4-nya pesan. Nah, pesan yang disampaikan jelas, tidak membingungkan. Lebih tepatnya ini ringkasannya. Lihat di bawahnya di situ ada KOSP-nya. Ibu apa itu? Membeli sayuran di pasar. Nah, ini contoh kalimat efektif. Ibu itu sebagai apa di situ? Membeli. Ini keterangan apa? Pasar apa? Tempat. Berarti keterangan tempat ya. Ini contoh kalimat efektif. Mungkin ada contoh lain apa aja? Ayo, kita pernah belajar ini. Ya, misalnya yang lebih singkatnya. Saya suka makan bakso. Misalnya, saya sebagai apa? Sebagai suka makan sebagai bakso sebagai nah, contoh lain misalnya apa yuk? Boleh? Ada yang mau ngasih contoh lain? Atau langsung aja sebut namanya, boleh. Diva sedang main ayo sebagai apa di sini Divanya? Sedang main sepedanya. Boleh nggak dikasih keterangan? Boleh ya. Misalnya Diva sedang bermain sepeda di halaman rumah pada sore hari. Nah, sore hari. Ini di halaman rumah ini keterangan apa? Tempat ya, keterangan tempat. Pada sore hari keterangan apa? Waktu. Boleh ya. Di sini dikasih keterangan waktu. Nah, saya kasih tugas satu lagi, menyusun kalimat efektifnya ini menjadi kalimat yang benar. Ini kan ada kalimat efektif tapi susunannya tidak rapi, secara acak. Sekarang kalian susun menjadi kalimat efektif yang susunannya lebih baik lagi. Paham itu? Oke. Waktunya tidak banyak, silakan disusun kalimat tersebut menjadi kalimat efektif yang baik. Tinggal menyusun kata saja. Itu kata-katanya sudah ada itu kan? Tinggal disusun aja yang baik dimasukkan seperti apa. Misalnya tuh, Andi makan sedang roti itu termasuk kalimat efektif apa tidak? Kan bukan. Nah, jadi dibikin yang baiknya seperti apa? Andi sedang makan roti. Ya, disusun ya. Sudah.
informasi